Kembali lagi di podcast Bacarita. Bea Cukai cari tahu. Kalau Torik 2 bulan sudah Haji, kita 2 bulan sudah Podcast lagi. Yes. Bersama saya Brian Marbot Dan saya host magang Aji. dan pelaku UMKM kita yang terbaik, terkece, the best di sektor industri ekspor. Ada Kakak Hans. Selamat datang Kakak Hans di Iya. podcast kita. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kita akan ngobrol banyak ya soal ekspor, soal bagaimana perjalanan Kakak Hans dengan kakao kita. Iya. Mungkin pertama boleh diperkenalkan diri dulu. Iya baik, saya Hans Romoropen, saya generasi kedua dari penerus PT Kakao Kita Papua. Oke, PT Kakao Kita Papua. Ya. Sekarang kita lagi di cafe Kakao Kita. Ya, Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu, Kak. Kakao kita ini apa? ya Kakao Kita ini awal, Itu sejarahnya dulu toh dari awal gitu. ya sejarahnya dari tahun 2012. Sebelum tahun 2012 itu ada salah satu profesor namanya Profesor Murai. Dia yang datang dan lihat ada potensi biji coklat di Papua, khususnya di Jayapura, Kabupaten Jayapura. Dia yang pertama kali mau merintis, dan dia yang memberikan nama kepada kakao kita, yaitu PT Kakao Kita Papua. Awalnya mulai dari UD, CV, dan sekarang sudah jadi PT. Oh, selama berarti ya, Kak? Iya. Itu dari tahun 2012. 2012. Berarti sekitar 12 tahun yang lalu ini. Iya. Ini Kenapa kenapa kakao? kakao? Ya, karena ada punya potensi kakao Kan di- banyak sektor yang lain tuh kayak kopi, komoditas lain, teh gitu. Dan kenapa kakao ini, Kak? ya di Cek sambil Jayapura, minum boleh? silakan. Di Jayapura, khususnya Kabupaten Jayapura, punya potensi kakao sangat baik kualitasnya, karena ini biji dari zaman Belanda yang sampai hari ini masih kita pelihara, bukan pelihara tapi apa ya, Yang Masih merawat kita gitu, Kak. merawat, Lestarikan iya. begitu kan. Dan memang berangkat dari profesor tadi yang menganggap bahwa ini potensial gitu. benar. Dan di Jayapura belum ada yang ngelola sebesar Kaks itu ya? Atau baru Kaks yang Ada, sebenarnya ada beberapa, ada salah satu sudah ada ya? sudah ada. Cuman kami sudah dari tahun 2012 sudah merintis. Baru itu ekspor di tahun Mulai ekspor itu kita mulai tahun 2012. 2012 itu langsung ekspor. Yang berani langsung keluarga Kaks sama Kaks ini ya, Kak? Iya. Ada awal. Berani. Bisa diceritakan proses bisnisnya kakao kita itu seperti apa, Kak? Kakao kita ini dalam industri kakao sampai bisa ekspor itu posisinya di mana? Itu langsung produk jadi atau bertahap gitu, Kak? Dulu Iya. pernah ini dari mentah atau Pertama itu kita langsung jadi kirim produknya, kirim sampel dulu. Kirim sampel terus langsung, mentah itu, Kak? iya. Oh, Tapi yang sudah itu kok mana, Kak? langsung ke Jepang. Ke Jepang. Oh, dites Dari- dulu ya, Kak? Iya, Bagus kirim sama sampelnya tidak. ke Jepang, terus kualitasnya bagus dan mereka minta untuk kita kirim biji dalam jumlah besar. Itu sekali Kak kasih apa? Contoh sampelnya itu langsung diterima atau berkali-kali dulu, Kak? Itu mungkin satu kali saja. Satu kali itu Iya, langsung. satu kali langsung. Ngeri. Itu untuk produksinya gimana, Kak? Kakao kita kan ini PT ya. Iya. Terus sekarang kita lihat di sini ada kafe. Nah, untuk produksi kakaonya itu seperti apa? Kita di sini bisa produksi jadi pasta. Tapi kalau untuk bubuk kita kirim bijinya ke Surabaya. Oh. Surabaya terus dikirim lagi ke Semarang. Di Jayapura tidak ada, Kak, yang Jayapura belum punya pabrik pabrik gitu. untuk. Itu apa, Kak? Kontrak gitu, Kak, atau mitra atau bagaimana itu? Iya, pertama kontrak itu sudah jadi mitra. Juga mitra ya, Kak? Terus kenapa milih ekspor, Kak? Ini kan kita harapannya juga bisa memberikan gambaran ke pendengar. Kenapa sih saya harus ekspor? Kenapa saya tidak jual saja di lokal langsung dapat uang segala macam? Kan itu pemikiran yang umum ada di masyarakat. Yang penting barang langsung barang cepat terjual, uang cepat dapat gitu, Kak. Iya, karena
Sebenarnya yang pertama tuh kita sudah ada pasar yang pertama, dan kita punya konsep kerja dengan petani dan konsumen di Jepang itu sama-sama seperti satu rumah gitu. Jadi nama konsepnya tadi saya bilang people to people trade, Apa tuh, Kak? perdagangan antar manusia. Maksudnya Dari manusia untuk manusia. iya itu seperti begitu. Jadi kita duduk dalam satu rumah, konsumen, petani dan kakao kita duduk sama-sama maunya dari konsumen bagaimana, petani punya mau bagaimana. Sama-sama sejahtera aja. Benar. Kita ragul bareng-bareng. Ya. Maju Kita sama-sama sukses gitu. bareng-bareng gitu. Dan ini yang sebenarnya diperlukan ya, soalnya harapannya dengan adanya industri-industri ekspor atau pelaku-pelaku UMKM yang bisa ekspor, petani-petani juga jadi ikut sejahtera dengan konsep seperti itu. Dan ada satu hal lagi, kita hanya bukan soal membeli saja, tapi kita juga dampingi bagaimana cara simpan uang dari petani, saving money. Nah itu menarik. Itu gimana Kak? Itu kita, ya itu sebenarnya dari kerja LSM dulu, divisi bisnis itu ada punya bank namanya Bank BPR, Bank Fidek Tama di sini itu ada dua. Jadi selain kita beli biji coklat dari petani, uangnya kita bantu simpan. Jadi mereka punya buku rekening dan itu mereka punya tanda tangan sendiri. Kita hanya bantu simpan saja. Oh, bagus sih. Jadi bukan hanya ke sana terus kita beli coklat terus kasih tinggal petani, tidak. Iya. Kita Tetap sama-sama peduli ya. Iya. Masih bagus ya konsepnya. Apa people to people trade. People to people trade. Terus kalau dari segi tantangannya gitu, dari menjalani itu kan saya lihat people to people itu mengelola manusia itu tidak mudah gitu. Iya. Ada petani, ada pembeli, terus ada kakak kita di tengah-tengah. Itu mengelolanya seperti apa? Tantangannya seperti apa? Ya tantangannya tuh sebenarnya ada pada pasar. Kami kalau dengan konsumen di Jepang itu sudah sama-sama begitu, sama-sama dalam satu rumah, jadi ya tidak ada hal yang menyinggung satu sama lain gitu. Jadi kalau konsumen mau seperti begini, oke, berarti petani harus siapkan produknya seperti begini. Tapi di dunia kayak kakao gini Kak, tidak ada yang kayak monopoli gitu tuh. Kan ada sekarang, zaman sekarang ya Kak. Iya, yang kalau- monopoli itu harus dari dia saja gitu. Kalau di sini Tidak sih, ada, kita Kak. sama-sama. Sama-sama. Sama apa yang konsumen mau, apa yang sama-sama. petani mau, kita sama-sama. Hanya kita pakai konsep duduk di dalam satu rumah gitu. Sejauh ini apa yang kendala-kendala yang dihadapi gitu Pak? Iya Kak. Ya kendala-kendalanya tuh sekarang ini tahun ini kita baku berebutan beli biji. Berebutan Beli biji. Berebutan beli biji tuh karena biji coklat di dunia sekarang ini lagi susah dan harga internasional sangat mahal. Jadi dari daerah Jawa sekarang lagi beli sekarang di sini. lagi cari di sini. Jadi kita sekarang ini lagi berlomba-lomba. Siapa punya harga paling bagus, dia yang dapat paling banyak. Tapi tidak tentang ekspor saja toh, maksudnya di dalam negeri juga Kak ada kirim-kirim gitu. Iya, dalam negeri juga ada. Cuma Ada kita juga. harus barang setengah jadi dan siap konsumsi. sebentar, biar kita sama-sama connect nih Kak. Iya. Barang dari pertama di coklat itu sampai jadi itu apa tahap-tahapnya? Pertama biji yang difermentasi kita kirim ke pabrik di Semarang, diolah jadi barang setengah jadi seperti pasta. Iya. Oh, kalau pasta itu gimana setengah jadi? Iya, pasta bubuk itu setengah jadi Oke. sama lemak. Sama lemak. Memang itu buat apa Kak? Gitu. Lemak itu biasa coklat, kakak kalau lihat coklat yang warna putih Oh iya. itu lemak. Oh itu lemak ya? Iya. Saya kira itu vanila Kak. Tidak, itu Tidak lemak ya? Iya, hampir sama seperti vanila Iya, tapi iya. itu ada. Enak ya buat terasa. Enak. Saya kira dari vanila tuh dikasih Iya. vanila mirip sekali sebenarnya. Sangat mirip memang lemak dari coklat dengan vanila sama. Terus yang umum terjadi itu kan kendala yang dihadapi itu soal pembiayaan. Benar. Nah, bisa diceritakan kalau di kakao kita apakah mengalami hal yang sama? Ya, untungnya kita punya ada salah satu kita punya pendonor, dia sangat
membantu kami dalam hal ada investor juga. ada. Ada. Dan dia hanya bukan soal mau bisnis saja, tapi dia mau bantu ke dia punya sosial juga paling ya. tinggi ya. Makanya dia mau menolong. Itu bisa dibagikan kah tipsnya Kak? Bagaimana proses untuk mendapat investor itu? Atau diceritakan saja awalnya seperti apa kok tiba-tiba dia mau invest di kita? Dari saling kenal atau sebelumnya tidak kenal baru ketemu pas. Iya, pertama dari saling kenal. Oh, saling kenal dulu. Ada partner kerja. Iya. Orang tua saya punya partner kerja yang punya banyak relasi di beberapa tempat di Jepang sana yang mau kerja sosial dan mau membantu. Jadi dia bukan soal bantu di kita di sini saja, tapi di Timor Leste juga ada. Timor Leste di beberapa tempat dia sangat membantu gitu. Berarti selama ini tidak menggunakan jasa perbankan? Tidak, belum. Tidak dulu. Tapi selain biaya gitu Kak, kayak kendala regulasi atau pengiriman itu ada tidak Kak? Iya, untuk sementara ini untuk regulasi yang di sini kita masih punya dapat sertifikat kan, dari karantina dari bea cukai ya. Kita untuk ekspor kita tidak ada masalah, cuman permasalahan itu ada di Mudah tuh Kak, maksudnya dari regulasi saja untuk ekspor itu mudah tuh Kak? sangat mudah, Sangat mudah. sangat dibantu sekali. Iya. Kalau ekspor dari sini apalagi bea cukai sudah sangat membantu kami. Kalau upaya kan sejauh ini kan sudah rutin dengan pembeli di Jepang ya Kak? Iya. Adakah upaya lain yang coba dieksplor gitu, negara lain kah atau pembeli lain kah, dan upayanya itu seperti apa Kak? Ya, sekarang kita baru coba untuk mau masuk pasar Eropa, cuman kita punya harga sedikit mahal, jadi masih cari-cari buyer yang mau dengan produk kami. Kita sempat kirim produk ke Belgia, cuman terlalu mahal mereka bilang. Ke Belanda kemarin ada permintaan, cuman terlalu mahal. Itu Belgia, Belanda, Iya. terus apa tadi Singapura. Iya. Itu cara untuk sampai menjangkau pasarnya itu gimana Kak? Apa ada situs sendiri gitu Kak atau Kita dari komunikasi online? via email, terus kita kirim sampel dan mereka Berarti Kak yang menawarkan gitu toh? Iya. Menawarkan mereka gitu. Boleh dikasih gambaran sedikit mencari tahu Iya. sebelum bisa Kan yang susah itu toh cari Iya, penjual soalnya di kan luar UMKM negeri. biasanya saya mau ekspor tapi cari bayarnya gimana? Ribet gitu. Mikir ribet dulu gitu kan. ya biasanya tuh ada salah satu, saya sudah lupa dia punya nama lagi. Maksudnya Kak bisa Untuk tahu itu kita- dari mana, dari via apa nih, sosmed Kak? Iya, media sosial, Media terus sosial itu. ada dari mulut ke mulut, terus ada banyak relasi yang Iya. Jadi memang banyak hal yang bisa diekspor sebenarnya Iya, untuk mencari pasar itu ya. bukan hanya soal real business waktu itu. Jadi kita benar-benar mau membantu ekonomi begitu. Jadi memang ini bukan benar-benar real cafe yang ada seperti kafe-kafe yang lain yang memang mau cari keuntungan di sini. Kami hanya mau membantu masyarakat kecil di kampung. Selain Makanya tadi itu saya harus ada bilang, sosialnya juga. iya, kan tadi sampai saving money. Nah, itu salah satu program kerja yang sudah lama sekali dikerjakan oleh LSM dulu, LSM YPMD. Mungkin kedepannya dari pihak kita atau pemerintah menyediakan sendiri atau platform tentang ini tentang ekspor begitu, Iya. biar cari pembeli pembeli sama penjual ini saling baku tahu lah ini produknya gitu ya. Biar gampang cari pembeli juga Kak. Iya, tapi selama ini pemerintah belum kasih bantuan untuk kita ekspor, ada jalan begitu belum. Kita sendiri yang Mungkin dari sini nanti ya. Mungkin dari sini Iya, siapa tahu mudah-mudahan. bisa pemerintah melirik ya Kak. Tapi saya lihat, saya sempat browsing juga soal kakao kita, dan saya dapat di website yang dibuat sama Bank Indonesia kalau nggak salah. Iya, KKI benar. itu sudah ada kakao kita Iya. Papua. Dan harapannya memang dari situ bisa
terlihat di Terlihat, pasar internasional gitu harapannya. Itu kemarin prosesnya kayak apa, Mas? Itu kita orang Bank Indonesia datang ketemu kami di sini terus jadi binaannya Oke. dan langsung kita Berarti semua binaan BI itu masuk. iya. Itu ada seleksinya kan? Kalau mau masuk binaan dari BI gitu. Tidak sih, itu sebenarnya bukan ada seleksi tapi itu program kerja Pak Jokowi. Oh. Jadi langsung diperintahkan ke Bank BI dan langsung bayar Bank BI langsung dari UMKM kecil yang mau. Biasanya kan itu UMKM itu mau dibina tapi dia tidak punya entitas kan. Adakah tips dari kakak kita gitu biar saya mau dibina dan bagaimana supaya masyarakat pemerintah ini lihat saya gitu. Kan sebenarnya UMKM di sini tuh banyak sekali guys kan. Iya. Tapi bagaimana dia bisa dilihat, bagaimana dia bisa dibina oleh pemerintah itu kan juga pasti perlu sesuatu gitu. Susah kan dari buka bisnis begitu tuh kan. Awalinnya itu. Dari awal sih pertama kita ya dari untuk memperkenalkan produk kan kita dari mulut ke mulut. Dan itu nggak dalam waktu sebentar ya kan. Iya. Setahun itu waktu yang lama juga itu. Ada sekitar Tahun, 1 tahun. Tahun. Oh, setahun kan. Iya. Luar biasa, kakak kita ini luar biasa menurut saya. Selain memikirkan aspek ekonominya juga memikirkan aspek sosialnya. Sosialnya juga. Dan itu seringkali diabaikan oleh pelaku-pelaku usaha. Iya. Luar biasa, luar biasa. Mungkin apa ini? Kak ada saran untuk yang pertama mungkin anak muda. Biar anak muda ini bisa berkembang dari bisnis atau dari yang lain gitu Kak. Seperti Kak coba mulai dari bisnis UMKM mungkin. Yang kedua mungkin saran untuk UMKM yang sudah merintis jangan pantang menyerah atau bagaimana gitu Kak. Mungkin dari Kak. Ya kalau menurut saya tetap semangat, kita tidak ada barang yang mudah seperti membalik telapak tangan gitu, tidak ada. Tetap berusaha. Saya sedikit beruntung karena ini sudah dijalankan dan saya generasi kedua yang berdiri dan duduk sama-sama dengan kakak kedua. Jadi menurut saya kita berani mencoba dan bantuan Bea Cukai itu tidak mempersulit, mempermudah kami untuk ekspor. Jadi ya buat teman-teman pelaku UMKM semua, mari kita sama-sama berusaha untuk ekspor. Karena ekspor akan memajukan ekonomi kita. Ya. Ekspor itu mudah. Begitu closingnya ya. Iya, itu sudah kan? Ya sudah. Berarti kita mungkin itu closing statement dari Kak Han dan sampailah kita di penghujung acara ini. Sampai kembali lagi di podcast Bacarita. Oh, Cerita. Terima kasih Kak. Terima kasih, hormat. terima kasih Kak. Siap. Hormat. Lalu